Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan profesional yang saya cintai, selamat bertemu dengan saya, Coabono. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai 7 tipe pimpinan yang dihindari oleh karyawannya. Menjadi pimpinan di sebuah organisasi, bisnis maupun non-bisnis, mungkin menjadi dambaan pada banyak profesional. Tentunya banyak manfaat yang terbayang yang akan mereka dapatkan manakala kelak mendapatkan kedudukan sebagai pimpinan, baik dari sisi materi maupun sosial. Dengan menjadi pemimpin dalam persepsi karyawan yang bersangkutan, dia akan menerima remunerasi yang lebih baik dibandingkan kalau dia hanya seorang staf biasa. Selain itu, secara sosial, suka atau tidak suka, seorang pimpinan akan mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan seorang staf biasa. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa seorang pimpinan memikul beban kerja, beban sosial dan beban moral yang lebih besar dibandingkan dengan seorang staf biasa. Menjadi seorang pimpinan yang kompeten, yang dapat diterima secara sosial oleh kolega, karyawan dan anggota timnya, tentunya bukanlah hal yang mudah. Apalagi secara moral, dia harus menjadi contoh bagi anggota timnya. Tidak sedikit pimpinan di sebuah organisasi yang walaupun secara pekerjaan dianggap kompeten oleh atasannya, namun secara sosial dan moral dihindari oleh para karyawannya atau anggota timnya. Nah, seperti apa sih pemimpin yang dihindari oleh para karyawan? Berikut saya akan coba memaparkan 7 tipe pimpinan yang cenderung dihindari oleh para karyawan atau anggota lainnya. Kita bahas yang pertama. Mereka menyebutnya the bossy. The bossy, kenapa the bossy? Pemimpin yang bertipe seperti ini punya kebiasaan hanya memerintah karyawan untuk melakukan tugas-tugas yang dia inginkan selesaikan, tanpa mencoba memberikan bantuan manakala karyawan yang bersangkutan kesulitan untuk melaksanakan perintahnya. Dia ingin diperlakukan layaknya seorang raja, ingin selalu dilayani, ingin selalu perintahnya dijalankan tanpa kecuali, senang dipuji dan tidak pernah merasa bersalah. Tipe pemimpin yang kedua adalah the selfish. Pemimpin dengan tipe ini adalah pemimpin yang hanya mementingkan urusannya sendiri yang harus selesai. Urusan karyawan atau anggota tim lainnya tidak terlalu dipusingkan. Kalau dia dalam kesulitan, dia ingin semua orang membantunya. Urusannya saja yang paling penting. Namun manakala karyawan atau anggota tim lainnya mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, dia seperti hilang di telan badai. Sulit dihubungi, tidak peduli dan berpikir, GP, emang gue pikirin. Yang ketiga, kita menyebutnya the dancer. Pemimpin yang bertipe seperti ini akan bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan iringan musik yang dimainkan orang lain, karena ingin tetap populer dan diterima oleh atasan dan kolega-koleganya. Akibatnya, banyak tindakannya atau keputusannya berubah-ubah setiap saat dan tidak konsisten dalam penerapannya, karena terlalu mendengarkan pendapat dari koleganya karena dia ingin terlihat selalu tampil menawan di mata para kolega atau atasannya. Yang keempat, the nasty. Pemimpin yang bertipe seperti ini sangat mudah mengeluarkan kata-kata makian manakala karyawan atau anggota timnya tidak melakukan pekerjaan seperti yang dia inginkan atau salah melakukan pekerjaan. Ucapannya setajam sembilu atau pisau akan dengan mudah keluar dari lisannya. Dia juga bisa menjadi sangat marah bila memiliki karyawan atau anggota tim yang menanyakan keputusan atau kebijakan yang dia buat. Pada kasus yang ekstrim, dia bisa menjadi si raja tega yang dengan senang hati mengakhiri karir seorang karyawan atau anggota timnya yang tidak sejalan dengan dia. Yang kelima, the bad mouth. Pemimpin yang bertipe seperti ini
punya kebiasaan membicarakan keburukan-keburukan karyawan atau anggota timnya di depan orang lain. Dia punya kebiasaan bergosip dan tidak mampu menahan informasi pribadi karyawan atau anggota tim yang bersifat rahasia yang seharusnya dia jaga. Buat dia, personal information is power, agar dia bisa diterima oleh para koleganya atau atasannya. Yang keenam, the cowards. Pemimpin seperti ini tidak berani bertindak atau mengambil keputusan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi dirinya. Dia cenderung ingin cari selamat. Dia lebih memilih mengorbankan karyawan atau anggota timnya manakala keputusan atau kebijakan yang dia ambil ternyata tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Dengan mudahnya dia akan menyalahkan karyawan atau anggota timnya atas masalah tersebut. Dia juga tidak berani untuk menghadapi kritik atau oposisi dari para kolega atau atasan atas keputusan atau kebijakan yang dia ambil, walaupun dia benar. Dia lebih memilih menarik kembali keputusannya atau kebijakan yang dia buat demi menghindari konflik. Buat dia, menyelamatkan posisinya di depan para kolega atau atasan lebih penting daripada menyelamatkan karyawan atau anggota timnya. Yang terakhir yang tidak kalah penting, nomor 7 adalah the thief. Pemimpin yang bertipe seperti ini senang menggunakan ide-ide karyawan atau anggota timnya dan menggunakan ide-ide tersebut untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari kolega atau atasannya tanpa menyebutkan narasumber dari ide-ide tersebut. Dia suka berpura-pura meminta masukan atau saran dari karyawan atau anggota timnya tentang sesuatu hal yang dia pikirkan atau masalah yang dia hadapi. Manakala ide-ide brilian dia dapat, maka dia berpura-pura mengucapkan terima kasih atas masukan dari karyawan atau anggota timnya. Namun tanpa pengetahuan mereka, dia menjual ide-ide tersebut kepada atasannya dan mengakuinya sebagai idenya bila diakui oleh atasannya. Namun sebaliknya, bila ide tersebut ditolak, maka dia akan menyebutkan narasumber dari ide tersebut. Semoga paparan pendek ini bisa mengikatkan saya untuk terus berupaya menjadi pemimpin yang lebih baik. Paparan ini juga diharapkan memberikan inspirasi bagi karyawan atau staf yang kelak bisa menjadi pemimpin. Dengan demikian, manakala kelak menjadi pemimpin, tidak menjadi salah satu dari tipe-tipe pemimpin seperti tersebut di atas. Sedangkan buat para pemimpin, semoga paparan ini juga dapat memberi inspirasi agar tetap menjadi pemimpin yang cerdas, amanah, dan dapat dipercaya dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. Dengan demikian, dapat menjadi pemimpin yang disegani dan dihormati dan tidak dihindari oleh para karyawan dan anggota timnya. Demikianlah paparan dari saya mengenai 7 tipe kepemimpinan yang dihindari oleh para karyawan. Semoga bermanfaat buat kita yang mendengarkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.